Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak soleh? Hari ini Ustadz akan kembali mengajarkan matematika untuk kalian di kelas 5. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Untuk pecahannya itu ada pecahan campuran sama pecahan biasa, operasinya itu penjumlahan sama pengurangan ya. Dan kalau sekarang kita belajar tentang operasi hitung pecahan pada perkalian dan pembagian. Seperti biasa kalau nanti ada kendala ya nak ya, bisa hubungi Ustadz ke nomor 0811 718 8800, atau bisa juga kita berdiskusi nanti di Telegram di kelas masing-masing ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Untuk yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengalihkan dan membagikan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Jadi, kalau kemarin kita belajar tentang menjumlahkan sama mengurangkan pecahan, nah ini sekarang kita mengalihkan dan membagikan. Terus juga ada siswa dapat mengalihkan dan membagikan pecahan campuran dengan penyebut yang sama atau berbeda. Jadi kalau yang ini tentang pecahan biasa, kalau yang ini tentang pecahan campuran, tapi sama. Malah nanti lebih mudah ketimbang untuk penjumlahan sama pengurangan kemarin ya, karena harus menyamakan penyebut kemarin kan, menggunakan KPK. Itu untuk materi prasyaratnya Ustadz infokan kembali. Jadi kalian harus sudah mengenal dulu konsep dari perkalian sama pembagian ya. Sudah dipelajari di SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sudah diajarkan ya tentang perkalian sama pembagian. Jadi kalau misalkan ada perkalian nih, 2 dikali 3 berapa kali? 6. Dari mana sih taunya 6? 3-nya 2 kali, 3 ditambah 3 hasilnya 6. Ini dari konsep dari perkalian itu sendiri. Kalau misalkan 6 kali 3 artinya 3-nya 6 kali gitu ya. Ada juga pembagian, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Tahu dari mana? 8-nya kita kurangin 2 terus sampai habis 8-nya. Terus hitung ada berapa banyak 2-nya? Ada 4. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kalau lagi bentuk pecahan biasa dan campuran, kalau pecahan biasa seperti yang kemarin ya, contohnya 3/5, 3 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Sedangkan untuk pecahan campuran ada 2, 1/5. Jadi 1/5 ini ada 2-nya ya, bilangannya ini ya, bilangan pokoknya. Untuk mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya ya, jadi harus tahu juga nih cara mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya. Contoh yang kemarin ya sudah Ustaz ajari sebenarnya, dari campuran yang ke biasa ini misalkan 1/2/5, artinya apa? Satunya kita kalikan 5, terus ditambahkan 2 itu sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap sama, tetap 5. Jadi hasilnya berapa? 7/5. Ini mohon maaf ya, bukan 2 tapi 5. Terus selanjutnya ada dari pecahan biasa, pecahan campuran 7/3. Artinya bisa kita pakai dengan cara membagi ke bawah, 7-nya dibagi 3. Yang mendekati dengan perkalian 3 itu 7 yaitu 2. Sedangkan sisanya 1, penyebutnya sebagai 3. Kemarin juga sudah saya jelasin ya bagaimana cara mengubahnya. Ini dipahami kembali. Jadi kalau misalnya ketemu pecahan campuran atau pecahan biasa, kalian bisa mengerjakannya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materinya ya. Oke, ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan operasi perkalian pecahan biasa. Pertama, kita masuk ke perkalian terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya? Nah, ini konsepnya nih. Kalau misalkan ketemu pecahan biasa A per B dikalikan dengan pecahan lain seperti C per D, itu artinya yang pembilang sama pembilang kita kaliin. Sedangkan penyebut sama penyebut juga kita kalikan juga sama. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita samakan penyebutnya ya. Kalau perkalian itu tidak perlu disamakan penyebut, tapi langsung dikalikan
pembilang sama pembilang dikali, penyebut sama penyebutnya juga dikali. Contohnya nih, misalkan ada soal 2/3 dikali 4/5. Gimana caranya? Mudah sekali. 2-nya kita kalikan 4, sama-sama pembilang ya. Terus 3 dikali 5 berapa? Nih, sama dengan 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. Mudah bukan? Jadi kalau untuk perkalian tidak perlu disamakan penyebut, tapi langsung dikaliin. Tapi dikalinya pembilang sama pembilang, penyebutnya sama penyebut. Dan jangan lupa hasilnya kalau misalkan bisa disederhanakan ya nak ya. Kalau misalkan ini tidak bisa disederhanakan kembali, jadi hasilnya tetap ini. Nah, selanjutnya cara menyelesaikan operasi pembagian pecahan biasa. Nah, sekarang pembagian. Bagaimana sih caranya? Hampir mudah juga sama. Nah, ini konsepnya. Kalau misalkan ada pecahan pertama itu A per B, sedangkan pecahan keduanya dibagi C per D, itu nanti pecahan yang kedua kita ubah posisinya dan lambangnya diubah dikali. Kalau misalkan pembilangnya C menjadi penyebut, sedangkan penyebut yang D dijadikan pembilang dikali. Tandanya juga berubah dari dibagi jadi dikali. Bingung ya? Contohnya ya, seperti ini. Ada 1/4 dibagi 3/5. Bagaimana? Yang pertama tetap kita tulis 1/5. Terus dibaginya kita pindah dikali, kita ubah dikali, sedangkan posisi 3/5 kita putar. 5-nya sebagai pembilang, 3-nya sebagai penyebut. Jadi 5/3 diputar, 3/5 jadi 5/3, dan ininya lambangnya operasinya juga berubah dari dibagi jadi dikali. Kalau sudah sampai sini bisa kan kayak gini? Oke, bisa ya. Satunya dikali 3, satunya kali 5. Terus juga 4-nya dikali 3. 1 kali 5 berapa? 5. 4 kali 3, 12. Jadi apa bedanya? Kalau perkalian langsung dioperasikan dengan cara sesama pembilang dengan sesama penyebutnya dikalikan tanpa perlu untuk menyamakan penyebut. Sedangkan kalau operasi dibagi, pecahan yang kedua itu posisinya diganti. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebutnya jadi pembilang. Tanda pun berubah dari dibagi jadi dikali. Paham ya? Tidak usah samakan penyebut juga, sama seperti yang kemarin. Harus mencari KPK itu untuk samakan penyebutnya ya. Seperti itu. Lebih mudah kan ini? Cuma tinggal dioperasikan saja. Nah, yang terakhir nih. Bagaimana cara menyelesaikan operasi perkalian atau pembagian pecahan campuran? Nah, kalau misalkan sudah campuran artinya langkah-langkahnya ya. Pertama, ubah dulu campurannya itu, pecahan campurannya ke bentuk pecahan biasa. Tetap harus kita ubah. Yang dikalikan belum, dia nggak bisa seperti itu ya. Harus ubah dulu tahapnya, ubah ke bentuk pecahan biasa. Setelah itu baru kita operasikan. Apa itu dikali atau dibagi. Setelah itu kalau misalkan bisa sederhanakan, kita sederhanakan hasilnya. Contoh. Nah, ini bentuk pecahan campuran. 1/3/7 dibagi 1/2/3. Dua-duanya pecahan campuran ya. Ubah dulu dua-duanya ke pecahan biasa. Gimana tadi? 1 dikali 7 ditambah dengan 3, itu pembilangnya. 7-nya tetap. Dibagi 1 dikali 3 ditambah 2/3. 3-nya tetap ya. Berapa hasilnya? 1 kali 7, 7 ditambah 3, 10, jadi 10/7. 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5, jadi 5/3. Sampai sini bisa ya kita operasikan dengan cara yang pertama tadi ya. Oke, gimana caranya tadi? Pembilang dan penyebutnya kita putar, lambang baginya jadi kali, karena kan pembagian. Jadi apa? 10/7 dikali 5-nya jadi itu di bawah, 3-nya di atas, 3/5. Sampai sini gimana? Kita operasikan. 10-nya dikali 3 berapa? 30. 7 kali 5 berapa? 35. Bisa ya? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Bisa disederhanakan ini? Bisa. Bagaimana caranya? Sederhanakan dengan mencari FPB. Berapa FPB-nya? Jadi 5. Jadi dua-duanya kita bagikan dengan 5. 30 bagi 5 berapa? 6. 35 bagi 5, 7. Bisa disederhanakan lagi nih? Tidak. Jadi ini paling sederhana bentuknya. Jadi operasi ini
Dibagi pembagiannya itu hasilnya 6/7. Mudah kan? Jadi nggak perlu lagi untuk samakan penyebut, cari KPK seperti yang pertemuan pertama kemarin ya. Jadi langsung kita kalikan atau bagikan dengan catatan tadi ya. Nah ini nak, kalau misalkan pembagian yang bilangan kedua, yang pecahan yang kedua ya, yang kita putar, jangan pecahan pertama, nanti salah itu. Jadi konsepnya itu yang kedua untuk kita putar, jangan yang pertama. Jangan sekali-sekali kita ubah posisinya untuk pecahan yang pertama, seperti itu ya. Mudah kan? Oke, selesai. Kata siapa matematika itu susah, matematika itu mudah dan mengasihkan. Itu kesimpulannya. Yang pertama, apa tadi? Nah, untuk operasi perkalian pecahannya apa tadi? Dikaliin sesama pembilang dan sesama penyebut. Ya, yang tadi ya. Kalau untuk pembagian, gimana caranya? Nah, dengan menukarkan posisi pembilang dengan penyebut ataupun sebaliknya ya pada pecahan pembagi atau pecahan yang keduanya ya, bukan yang pertamanya yang kita putar tadi ya. Tandanya pun berubah menjadi dikali. Dan yang ketiga apa tadi? Langkah dalam menyelesaikan operasi perkalian atau pembagian pecahan campuran gimana? Pertama kita ubah ke bentuk pecahan biasa, selanjutnya operasikan, selanjutnya sederhanakan. Bisa ya? Kalau misalkan bisa, coba Ustadz kasih soal nih. Tidak banyak, cuman 2. Yang pertama tentukan perkalian dari pecahan berikut nih. Ada 5/8 dikali 2/3. Gimana caranya tadi kalau perkalian? Atau yang ini perkalian campuran. 1/1/3 dikali 2/1/5 sama dengan berapa? Oke, jalan ya. Kayak tadi Ustadz ajarkan ya. Silakan untuk pembagiannya. 2/9 dibagi 1/3 sama 2/3/4 dibagi 1/5/8. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Silakan dikerjakan. Ustadz tunggu jawabannya dan selamat belajar. Ustadz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.